Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas satu pertanyaan mengenai uang kompensasi PKWT. Jadi, uang kompensasi yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, kemudian dalam pertanyaan ini disebutkan bahwa perusahaan merubah keputusannya dan tidak lagi memberikan uang kompensasi kepada karyawannya. Nah, kebetulan si penanya ini kelihatannya posisinya sebagai HRD. Jadi beliau bertanya nih, apa yang harus dilakukan sebagai HRD? Baik, teman-teman sekalian, yang pertama mengenai uang kompensasi PKWT, kita sudah tahu bahwa ini adalah aturan baru di dalam UCK. Yang formula dan cara pembayarannya sudah pernah kita bahas dalam video sebelumnya, ya. Sekarang masalahnya adalah pada saat perusahaan sudah memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kompensasi PKWT dan sudah dijadikan semacam aturan di perusahaan, tetapi tiba-tiba suatu saat perusahaan memutuskan untuk merubah aturannya yang ada di perusahaan tersebut dan tidak lagi memberikan kompensasi PKWT. Nah, ini yang menjadi bermasalah. Maka yang terjadi apa? Ada sanksi hukum apa enggak? Ada sanksinya enggak? Bisa dihukum enggak perusahaan? Jadi perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian bahwa yang muncul dalam kondisi seperti ini adalah konsekuensi hukum. Konsekuensi hukumnya adalah perusahaan menjadi berhutang atau terjadi kurang bayar. Dalam konteks pengupahan, kurang bayar upah itu akan ada kemungkinan tuntutan atas pembayaran kekurangan tersebut. Dan apabila itu berlarut-larut, bahkan si karyawan dapat menuntut juga denda dan bunga. Nah, ini yang harus berhati-hati perusahaan. Jadi jangan dikira dengan menghentikan secara sepihak, maka perusahaan menjadi tidak bermasalah. Justru sebenarnya perusahaan sedang menabung masalah. Dan ini akan menjadi bom waktu yang sangat besar dan merugikan perusahaan. Karena ternyata yang harus dibayar perusahaan nantinya pada saat dituntut itu bukan lagi senilai uang kompensasi yang hitungannya 1 bulan upah per tahun. Bukan itu saja, tapi bisa termasuk denda dan bunga, ditambah lagi biaya proses yang harus dilakukan, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, seperti harus membayar puasa, kemudian usaha yang dilakukan dalam melayani gugatan dari si karyawan. Belum lagi apabila menyerang brand dari perusahaan. Dan ini sangat membahayakan, kredibilitas perusahaan itu bisa terganggu. Makanya sebaiknya diperhatikan teman-teman, dan sebagai HR apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebagai profesional, tugas kita sebagai HR adalah mengingatkan. Kita dibayar karena profesionalisme kita, karena pemahaman dan pengetahuan kita, dan kewajiban kita adalah mengingatkan. Menjadi sangat salah apabila kita sebagai HR berdiam diri atas ketidakbenaran yang terjadi di perusahaan. Maka berdirilah dan ingatkan manajemen, ingatkan perusahaan. Apabila perusahaan ternyata tidak mau mendengar peringatan atau informasi, saran dari kita sebagai HR, maka apabila kita sebagai HR berada dalam posisi yang sudah bisa mengambil keputusan, maka kita ambil keputusan sesuai kewenangan kita. Tapi apabila kita belum bisa mengambil keputusan atau belum terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kewenangan kita adalah menyampaikan peringatan-peringatan tersebut atau menyarankan supaya perusahaan memperbaiki. Apabila perusahaan tidak mau menjalankannya, maka pastikan bahwa kita sebagai HR memiliki bukti yang cukup, bukti yang kuat bahwa kita sudah pernah memberikan peringatan kepada perusahaan. Karena di ujung hari nanti pada saat perselisihan, hampir semua kasus seperti ini dari pihak perusahaan atau oknum manajemen akan mengembalikan salahnya kepada kita sebagai HR. Maka HR harus sangat cerdas dalam hal ini. Kumpulkan bukti-buktinya dan pastikan ada alat buktinya yang bisa menunjukkan bahwa kita sebagai HR sudah mengingatkan perusahaan. Sehingga tanggung jawab hukumnya di belakang hari tidak bisa dilemparkan kepada HR dan perusahaan sendiri yang harus bertanggung jawab. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.